Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Sekarang babnya adalah tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Sebelum mulai, mari kita doa dulu. Kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saumun yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, dan menahan dari bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Itu tentang pengertian puasa. Nanti bisa anak-anak sambil dibaca di bukunya ya, disimak lewat buku pendampingnya. Selanjutnya untuk ayat Al-Quran yang menerangkan tentang puasa, di situ dijelaskan dalam salah satu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya, puasa itu dibagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib terdiri dari puasa Ramadan, puasa nadar, puasa qadha, puasa kifarat. Sedangkan puasa sunnah terdiri dari puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kemis, dan lain sebagainya. Banyak kalau puasa sunnah ya. Yang pertama akan kita coba bahas dulu untuk puasa yang wajib dulu. Karena yang sunnah itu umum sekali dan banyak sekali pilihannya. Jadi nanti kita bahas beberapa saja. Untuk puasa wajib, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang puasa Ramadan. Nah, anak-anak sekalian, Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam yang keempat. Hukumnya adalah fardhu ain, dilarang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, maka wajib menggantinya pada hari yang lain yang disebut dengan qadha. Fardhu ain artinya kewajiban itu dibebankan kepada setiap individu, setiap orang ya. Jadi wajib nggo kita semua, buat awake dewek-dewek begitu ya. Kemudian syarat wajib puasa yang pertama adalah berakal, balik, mampu berpuasa. Jadi yang wajib berpuasa adalah ini syaratnya. Kalau belum berakal, kalau tidak berakal berarti tidak wajib puasa. Kalau belum balik, belum wajib berpuasa. Harus mampu berpuasa. Kalau orang jompo yang sudah tidak kuat berpuasa itu sudah tidak wajib lagi hukumnya untuk melaksanakan puasa Ramadan begitu. Syarat sah puasa yang pertama adalah beragama Islam, mumayyiz, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, suci dari haid dan nifas, kemudian dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi sahnya puasa itu terdiri dari beberapa poin. Nah, itu nanti bisa anak-anak kembangkan sendiri melalui buku pendamping yang sudah anak-anak pegang ya. Kemudian rukun puasa yang pertama adalah niat untuk berpuasa. Jelas kalau nggak ada niat itu tidak akan sah ya. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu dilihat dari niatnya. Yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi ada dua rukun puasa, niat dan juga menahan diri dari apapun itu yang membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan puasa yang pertama makan dan minum jelas, muntah yang disengaja atau dibuat-buat, berhubungan suami istri, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, gila atau sakit jiwa, keluar cairan mani dengan sengaja. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti bisa anak-anak kembangkan kembali sendiri-sendiri ya. Muntah kalau naik kendaraan, kalau muntahnya nggak disengaja itu berarti nggak batal. Tapi kalau disengaja disokrok-sokrok gitu ya bahasanya, kemudian jok muntah lah, itu nanti bisa membatalkan puasa. Adapun untuk sunnah puasa, yang pertama adalah berdoa ketika berpuasa ya, berbuka puasa. Kita harus berdoa.
Sudah tahu semua ya doanya ya? Oke, sudah dari SD sudah diajarkan. Yang kedua, memperbanyak sedekah, apapun itu ya, sedekah baik harta maupun yang lainnya. Sholat malam termasuk sholat taraweh, itu juga sunnah. Tadarus atau membaca Al-Quran. Nah, memperbanyak membaca Al-Quran ini juga termasuk hal yang disunahkan dalam puasa Ramadan. Selanjutnya, hal yang mengurangi pahala puasa. Nah, hal yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa adalah semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contohnya, membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci maki orang lain, dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Jadi, namanya puasa itu kan harus menahan dari apapun. Jadi kita harus mengkontrol diri kita agar supaya terhindar dari hal-hal yang tidak baik begitu. Orang yang boleh berbuka pada bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, atau apabila berpuasa sakitnya semakin parah, namun ia harus menggantinya di hari lain apabila sudah sembuh. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ia pun wajib mengqadha puasanya di hari lain. Orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi berpuasa, ia wajib membayar fidyah, yakni bersedekah tiap hari 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. Yang terakhir adalah orang yang sedang hamil dan menyusui anak. Jadi jika dikhawatirkan akan berdampak bahaya buat kehamilannya dan anaknya, itu juga boleh untuk berbuka ya. Selanjutnya adalah yang puasa wajib, yaitu ada puasa nadar. Puasa nadar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nadar atau janji. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. Nazar harus berupa amal kebaikan, tidak boleh bernazar dengan amal keburukan atau maksiat. Adapun hukum puasa nadar adalah wajib. Contohnya misalnya ke anak-anak semuanya, misalnya saya kalau lulus dari SMP kemudian diterima di SMA 1, saya akan bernadar akan berpuasa selama 3 hari lah. Itu termasuk puasa nadar ya. Puasa karena kita memiliki keinginan dan keinginan tersebut tercapai. Kemudian yang berikutnya adalah puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang diniatkan untuk mengganti kewajiban sudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena sedang haid berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya. Batas waktu untuk mengqadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, maka wajib mengqadha serta membayar fidyah. Jadi bagi yang berhalangan pada saat puasa Ramadan, nanti diberikan kewajiban untuk mengqadha puasanya, apapun itu ya. Apapun itu, misalnya karena sakit dan lain sebagainya, itu nanti diqadha puasanya. Ya, kemudian anak-anak, kita akan lanjutkan kepada puasa kifarat. Apa itu puasa kifarat? Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar sesuatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut. Nah, itu bisa dibaca ya anak-anak ya. Nanti bisa baca sendiri, di skip dulu, di stop, kemudian dipahami biar lebih jelasnya nanti sambil buka buku pendampingnya begitu ya. Nah, puasa kafarat ini dalam katanya adalah puasa karena denda begitu, melakukan hal-hal yang dilarang. Oke, yang kedua yaitu terkait dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada beberapa macam dan banyak sekali. Yang di sini akan kita bahas beberapa saja. Yang pertama adalah puasa Syawal ya. Puasa Syawal adalah puasa yang dilakukan di bulan Syawal. Jumlahnya adalah 6 hari. Cara mengerjakannya boleh dikerjakan 6 hari berturut-turut atau boleh juga dilaksanakan dengan cara berselang-seling. Jadi puasa setelah hari Lebaran, bukan pas hari hanya, tapi 1 hari setelah hari Lebaran itu bisa mulai untuk melakukan puasa Syawal selama 6 hari. Bisa selang-seling, bisa secara terus-menerus. Kemudian puasa Arafah. Puasa Arafah dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini. Keistimewaan puasa Arafah ini dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini juga bagus, ini mendekati dengan hari kurban ya. Puasa Arafah itu mendekati dengan hari kurban. Itu ada juga satu lagi puasa Tarwiyah ya. Tarwiyah itu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah itu menyertai adanya hari kurban begitu. Selanjutnya adalah puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis juga ini sunnah ya. Ini sangat bagus dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah juga. Apa itu puasa Senin Kemis? Ya, puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kemis ya. Itu kalau anak-anak bisa mengamalkan luar biasa sekali juga pahalanya itu. Kemudian waktu yang diharamkan berpuasa. Yang pertama hari raya Idul Fitri.
dan Idul Adha. Nah, itu nggak boleh, haram itu malah puasa ya, karena kerajinan untuk puasa wae pas beda itu nggak boleh. Hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau setelah hari kurban. Hari yang diragukan apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Nah, ini kalau di awal-awal Ramadan ketika sudah melihat hilal atau belum, kemudian diragukan untuk berpuasa, itu mending ditinggalkan. Itu tidak boleh. Begitu. Selanjutnya adalah hikmah puasa. Nah, hikmah puasa, dengan kita berpuasa maka kita akan mendapatkan berbagai macam manfaat atau hikmahnya. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, mendidik untuk kita bersikap jujur dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, kira-kira demikian anak-anak untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk hari ini. Selanjutnya silakan anak-anak dibuka halaman 138 sampai 140 ya. Silakan sambil dikerjakan buat latihan, dan materi yang ada di buku pendamping juga silakan sambil dibaca-baca kembali untuk memperdalamnya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan, kita tutup dan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.